sayang damai, hiduplah sebuah keluarga kecil yang bahagia. Mereka terdiri dari ayah, ibu, dan putri mereka yang cantik bernama Bawang Putih. Namun, pada suatu saat, ibu Bawang Putih jatuh sakit dan pada akhirnya meninggal dunia. Ibu, yang sabar ya nak, kita harus kuat atas kepergian ibumu. iya ya. Ayah pun menjadi tidak tega melihat anaknya yang terus-terusan merenung. Sungguh kasihan wahai putriku. Dia pasti sangat merasa kesepian atas kepergian ibunya. Aku harus mencari seseorang untuk menemaninya. Apalagi aku juga sering meninggalkannya untuk bekerja. Hai nak. Ayah, aku tidak tahu kau ada di sini. Kau tak apa? Tak apa-apa ayah. Jika kalau ayah dulu lebih sering berada di rumah. Tidak apa-apa ya. Aku yakin ibu lebih bahagia di sana sekarang. Beberapa tahun kemudian, ayah pun menikah lagi dengan seorang janda dan mempunyai anak bernama Bawang Merah. Lihat nak, ini keluarga kita yang baru. Ini ibumu dan ini kakakmu. Ibu, kakak. Awalnya mereka bersikap baik, namun setelah beberapa bulan, sifat ibu tiri dan Bawang Merah sudah mulai terlihat semenjak ayahnya pergi bekerja. Setiap hari, Bawang Putih bekerja tanpa henti, dan Bawang Merah hanya bermalas-malasan. Meski diperlakukan buruk, Bawang Putih tetap berbaik hati kepada mereka dan tidak membalas kejahatan mereka. Kamu ingin makan? Bawang Putih, cuci bajuku. Setelah itu buatkan kami sarapan, kami sudah lapar. Baik, Bu. Lalu, ayah Bawang Putih tiba-tiba sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Ayah, bangun ayah. Ayah. Ibu tiri dan Bawang Merah terlihat sangat girang karena kepergian ayah dari Bawang Putih. Ayah. Akhirnya meninggal juga orang itu. Kita bisa menguasai hartanya. Akhirnya kita kaya raya, Bu. Iya benar. Ibu, aku mau beli baju selendang merah yang ada di pasar itu bagus banget, Bu. Beli saja nak, beli saja apa saja yang kau inginkan. Suatu pagi, Bawang Putih mencuci baju di sungai. Gawat, selendang merahnya hanyut. Itu kan selendang merah kesayangan kakak. Aku tidak akan balik pulang kalau begini. Aku harus segera mencarinya sekarang. Kok tidak ada sih selendangnya? Kemana ya perginya? Ibu, Iya nak. apakah kamu melihat selendang merah lewat tadi? Iya nak, tadi saya melihatnya ada nenek tua yang mengambil selendang merah tersebut nak. Kemana nenek itu pergi sekarang, Bu? Ikuti saja jalan setapak ini, nanti kamu menemukan rumah nenek tua, rumah bubuk nenek tua yang di sebelah sana ya nak. Baik, Bu, terima kasih. Iya nak. Di mana ya rumahnya? Ini ya?
Permisi, Nek. Anak cantik. Mari masuk, Nak. Siapa namamu? Aku Bawang Putih, Nek. Ada apa kemari? Aku sedang mencari selendang merah yang hanyut di sungai. Apakah Nenek melihat atau mengambilnya? Oh, ternyata selendang itu milikmu ya? Iya, Nek. Aku akan mengembalikannya. Namun ada satu syarat. Apa syaratnya, Nek? Kau harus membantuku mengurus rumah terlebih dahulu. Baiklah, Nek. Bawang Putih pun membersihkan rumah, memasak makanan, dan mengambil air, lalu membantu Nenek dengan ikhlas. Karena senang dengan kebaikan Bawang Putih, Nenek pun akhirnya mengembalikan selendang yang hanyut. Bawang Putih, ini selendang yang kamu cari. Terima kasih ya, Nek. Sekarang pilihlah salah satu labu tersebut. Tidak usah, Nek, tidak apa-apa. Pilihlah labu yang sesuai. Terima kasih ya, Nek. Akan tetapi ingat, jangan buka labu tersebut sebelum sampai di rumah. Baik, Nek, akan saya ingat. Lalu, Bawang Putih pun pulang dengan membawa labu tersebut. Aku harus segera pulang sekarang. Ibu dan kakak pasti menunggu. Ibu, lihat Bawang Putih sudah sampai ke rumah. Anak kurang ajar ini. Dari mana saja kau Bawang Putih? Aku mengajak anak kakak yang terjatuh, lalu aku mendapatkan ini dari rumah nenek tua. Labu apa ini? Emas! Dari mana kamu mendapatkan labu ini? Aku mendapatkan ini dari rumah nenek tua itu. Bodoh sekali, kenapa kamu mendapatkan yang paling kecil? Karena paling kecil, ini semua milik kami. Ayo, Bu! Karena iri, Ibu Tiri dan Bawang Merah pun melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Bawang Putih. Dan benar saja, ternyata nenek itu pun mengambil selendang. Sampailah mereka ke tempat nenek tua itu tinggal. Kenapa, Nak? Nek, apakah kamu melihat selendang merah yang hanyut di sungai tadi? Itu adalah selendang milik anak-anakku. Betul. Aku tidak sengaja menemukannya di sungai pagi tadi. Apakah kami bisa membawanya kembali? Bisa, tapi ada syaratnya. Kalian harus membantuku mengurus rumah terlebih dahulu. Baiklah. Lalu, Ibu Tiri dan Bawang Merah pun melakukan pekerjaan tersebut. Namun, mereka sambil mengeluh dan melakukannya karena terpaksa. Ibu, aku sudah lelah begini, Bu. Sama, ibu juga sudah lelah. Semoga saja perhiasannya lebih banyak daripada milik si Bawang Putih itu. Iya, Bu. Nenek itu pun memberikan sebuah labu kepada mereka. Ini selendang yang kalian cari. Sekarang pilihlah salah satu labu tersebut. Aku mau labu yang besar. Ya, baik. Tapi ingat pesan ini. Kalian jangan buka labu itu sebelum sampai ke rumah. Baiklah, Nek, kami akan mengingat pesanmu. Kami pamit pulang dulu ya. Mereka pun tidak sabar dan pada akhirnya mereka pun membuka labu tersebut di tengah jalan. Akhirnya, Bu, kita dapat juga labu ini, Bu. Iya, itu benar sekali, Bawang Merah. Ibu, kita buka sekarang aja ya labunya. Aku nggak sabar lagi lihat emas ini. Sepertinya emang begitu. Ayo, Bu. Kenapa ini? Mana perhiasannya? Kenapa hewan-hewan ini? Ah! Lalu Bawang Putih pun hidup bahagia dengan melanjutkan usaha ayahnya. Melalui drama ini, pesan moralnya adalah janganlah kalian bersifat serakah dan janganlah suka menindas orang lain. Terima kasih sudah menyaksikan drama kami. Sampai jumpa.